Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan online kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang modul 1 Networking Today di dalam topik Introduction to Network ya, Cisco Networking Academy, dan ini untuk perkuliahan di Politeknik Kalteks Riau untuk mahasiswa semester 3 ya di program studi Teknik Telekomunikasi dan Teknik Telekomunikasi Elektronika Telekomunikasi ya. Baik, pada modul ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi hari ini ya, sampai hari ini, dan mungkin prediksi teknologi jaringan ke depannya seperti apa. Pertama, kita akan coba mendeskripsikan bagaimana teknologi jaringan itu memberikan dampak kepada kehidupan kita sehari-hari ya, memberikan dampak pada kehidupan kita sehari-hari, dan itu sangat erat kaitannya dengan kebutuhan yang mempermudah manusia untuk memenuhi hajatnya, sehingga teknologi jaringan ini menjadi sangat dibutuhkan ya, dan melekat kepada semua perangkat-perangkat yang digunakan oleh manusia. Komunikasi adalah kata kuncinya, karena dengan komunikasi itu manusia bisa saling bertukar pikiran, manusia bisa saling bertukar kebutuhan hidup ya. Manusia juga bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bahkan itu kaitannya dengan air, udara, makanan, dan bahkan tempat tinggal. Dan di dunia saat ini jaringan ini melekat kepada kebutuhan pokok itu semua, dan kita akan saling interkoneksi, tidak seperti sebelumnya bahwa mungkin kita harus bertemu, bertatap muka, harus membawa sesuatu untuk bertukar barang dan seterusnya ya. Nah, saat ini kita bisa melakukan komunikasi, konsepnya sama tapi caranya berbeda gitu, caranya berbeda. Nah, mari kita lihat apa peran dari Cisco Networking Academy ya, dalam hal ini terintegrasi dengan mata kuliah yang kita ambil saat ini. Bahwa Cisco Networking Academy itu mendelivery knowledge yang bisa adik-adik atau ya adik-adik bisa memahaminya dengan mudah ya. Baik, selanjutnya apa sih Cisco Networking Academy itu? Yang di belakang layar dari perkuliahan kita ini, mari kita lihat. This is the world, always moving, always changing, and nowhere is that more true than in technology. From the very start, we've been on a quest to make things easier, move faster, and expand our opportunities. And with each new innovation, the pace of change has only accelerated. To keep up, education has to advance and evolve as well. At Cisco Networking Academy, we believe that powerful learning comes from hands-on instruction with real equipment and software. So we're committed to giving our students a real-world grounding in today's most valuable skills. We've developed many of our own tools, including simulators that help them test their ideas at scale in different environments. And we keep it real by giving students the chance to test their skills in competitions and hackathons.
They receive personalized feedback every step of the way, and not just from instructors. Automated, performance-based feedback is an integral part of the learning experience. Our classes are translated in up to 20 languages, making it easier to learn in your own language and share experiences with others around the world. More than technical skills, it's a broad-based program focused on creating global problem solvers, ready to move the world forward. Our students become T-shaped professionals, meaning they get deep technical knowledge in at least 1 or 2 high-demand job areas. But they also get the broader range of skills needed to collaborate across related technologies, which makes them even more valuable to potential employers. Preparing students to become the innovators of tomorrow, capable of successfully contributing to multidisciplinary teams that are setting the pace for the future of networking, the Internet of Things, security, programming, and information technology. They learn from the best trained instructors and earn certifications that can get them better jobs, higher pay, and a well-rounded career, meeting today's needs and tomorrow's opportunities. There's no saying where technology will take us next, only that the ones leading the way will have the T-shaped skills you get at Cisco Networking Academy. It's how academies, educators, and students keep ahead of an ever-evolving world. Discover the latest courses and set out on an exciting career journey at netacad.com. Baik, sekilas tentang Cisco Networking Academy. Jadi kita sudah sangat komprehensif ya menerima materi dari Cisco Networking Academy ini, yang bisa memberikan adik-adik sebuah nilai yang lebih untuk masuk dalam dunia teknologi informasi ya, terutama kaitannya dengan jaringan komputer, di mana dari sinilah kemampuan kita untuk mengenal dunia IT itu bisa dimulai. Kita tadi terlihat bahwa tentang IoT, programming, kemudian database dan seterusnya, yang semua itu bisa terintegrasikan melalui teknologi jaringan ya. Oke. Kita lihat selanjutnya bahwa jaringan saat ini itu tidak memerlukan batas, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh sebuah dinding gitu ya. Jadi unlimited, no boundaries. Jadi kita bisa melihat dunia itu dengan langsung. Adik-adik bisa memantau sebuah CCTV ya, yang di broadcast itu ditampilkan oleh sebuah situs CCTV di dunia ini ya. Itu bisa kita lihat situasinya secara live ya. Bahkan kita juga bisa berselancar untuk mencari informasi tanpa batas, tanpa ada batasan negara. Kita bisa mencari informasi di negara Perancis, di negara Jerman, untuk mencari beasiswa misalkan, dan seterusnya. Jadi seolah-olah dunia ini tidak terbatasi ya. Kita bisa mencari dan melihat informasi dari mana saja. Global communities maksudnya bahwa kita bisa membuat sebuah komunitas secara umum ya, dengan siapapun, dengan tujuan apapun ya, dengan karakteristik yang kita tentukan sendiri. Jadi not specific communities but global communities ya. Dan dengan teknologi jaringan sekarang ini kita bisa membangun sebuah human network, di mana kita manusia ini merupakan makhluk sosial, itu memerlukan koneksi antara satu manusia dengan yang lainnya, saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling sharing, saling melengkapi, dan itu sangat memungkinkan dilakukan dengan sebuah teknologi jaringan yang mampu membuat human network, baik itu untuk skala bisnis maupun personal ya,
ya. Itu bisa dilakukan ya. Baik, selanjutnya adik-adik, kita selanjutnya akan membahas tentang komponen-komponen jaringan apa saja yang membutuhkan atau yang membangun sebuah teknologi jaringan itu. Kalau kita lihat di sini ada client server ya. Client server, di mana antara klien dan server ini terhubung melalui sebuah jaringan internet. Secara umum, sebuah host dalam sebuah jaringan, sebuah node, network node atau sebuah titik dalam sebuah jaringan itu ya bisa dikatakan antara dia berfungsi sebagai klien atau server. Every computer on network is called a host or end device. Tapi fungsinya satu bisa sebagai klien dan satu sebagai server. Contoh server adalah web server. Web server kita sering mengakses web ya Instagram gitu ya, web servernya Instagram atau sebuah situs portal berita detik.com misalkan, dan email Google Mail ya, itu namanya server, di mana server adalah melayani request dari klien. Sedangkan klien itu end device seperti PC kita, laptop ya, bahkan perangkat-perangkat device mobile device, smartphone, yang karakteristiknya adalah dia meminta informasi ke server. Oke. Nah, apa yang diminta? Kalau dia menggunakan layanan web server, maka yang diminta adalah halaman web. Halaman web. Kalau dia meminta ke mail server, maka yang diminta adalah email dari inbox yang dia miliki di email server tersebut ya. Oke. Nah, itu salah satu network komponennya. Kemudian network komponen yang lainnya adalah model komunikasi dalam sebuah komunikasi peer to peer ya. Jadi kalau tadi client server itu secara hierarki berbeda, satu sebagai client, satu sebagai server, satu request, satu menerima ya, satu melayani, server melayani dan client melakukan request, maka peer to peer ini posisinya sama, posisinya satu level, dan bisa dikatakan suatu saat dia sebagai klien, suatu saat dia juga sebagai server. Contohnya ada dua PC seperti ini ya, ada dua PC seperti ini. Ketika PC print sharing ini men-sharing printernya, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan layanan printer sharing kepada PC yang lain. Demikian juga PC file sharing ini, dia memiliki sumber berupa file ya, sumber atau resource berupa file di dalamnya, dan men-share ke komputer yang lain menggunakan jaringan, maka dikatakan file sharing PC ini bertindak sebagai server, dan klien yang mengakses file yang ada di server file sharing ini, maka dia bertindak sebagai klien ya. Jadi kalau Anda menghubungkan dua PC di mana satu terhubung ke printer dan Anda men-share printer gitu kan, dan dari PC yang lain melihat printer yang ada di PC yang lain itu terlihat PC 1, PC 2 ya, PC 1 terhubung ke server, PC 2 melihat bahwa ada printer yang di-sharing oleh PC 1 dan dia menggunakan printer itu dari PC-nya, tidak harus datang ke PC 1. PC 2 memprint sebuah dokumen dan dokumennya tercetak di printer yang ada di PC 1, maka itu PC 2 sebagai klien dan PC 1 sebagai server. Karena bertindak bisa sebagai klien dan server, maka hubungannya adalah peer to peer. Apa keuntungannya? PC itu setup mudah, tinggal dicolokkan saja IP-nya di setting, terus langsung bisa berkomunikasi, tidak kompleks karena tidak membutuhkan inisialisasi komunikasi seperti yang dilakukan oleh klien kepada server, dan lower cost, tidak membutuhkan server yang biayanya mahal ya, harganya mahal, karena
dua PC atau lebih yang model komunikasinya adalah peer to peer, itu semua bisa bertindak sebagai server dan klien dengan resource sumber daya terbatas ya, dengan sumber daya terbatas. Oke. End device. Jadi network komponen yang dikatakan end device itu seperti N ya, N berarti terakhir, perangkat terakhir di dalam sebuah jaringan. Lihat yang di ujung-ujung ini namanya end device ya, end device. Di sini kita lihat ada server, ada PC, ada desktop ya, komputer desktop, ada IP phone. Nah ini adalah end device, perangkat yang berada di ujung jaringan. Oke. Dan karakteristik dari end device ini adalah message originate. Jadi pesan itu berawal. Artinya pesan itu dimulai. Artinya dia yang end device ini yang memulai komunikasi kepada server gitu. Kepada end device ini message originate maksudnya adalah pesan itu berawal. Pesan itu berawal dan berakhir ya. Data originate with an end device, flow through the network and arrive at the end device. Jadi berawal dan berakhir. Misalkan PC desktop yang di sini berkomunikasi dengan server yang ada di LAN yang satu lagi, maka dua-duanya end device. Dia yang memulai pesan itu berawal dari dia, dan pesan itu juga berakhir atau ditujukan ke end device yang lain. Sedangkan tengah-tengahnya ini adalah intermediate device, yaitu menyalurkan pesan dari end device, menyalurkan pesan antar end device, mengantarkan pesan antar end device. Contohnya adalah wireless router. Jadi kalau kita terhubung ke jaringan hotspot, kita lihat ada sebuah SSID atau hotspot ID, namanya PCR hotspot, maka itulah wireless router yang mengantarkan pesan kita dari smartphone atau laptop kita ke jaringan yang lain gitu ya. Terus ada router dan seterusnya. Firewall mencek traffic masuk keluar jaringan, masuk dari luar ke dalam jaringan atau dari dalam keluar jaringan. Router meroutingkan, memilihkan jalur terbaik antara pilihan beberapa jalur. Jadi intermediate network ini tidak menyimpan informasi, dia mengelola atau menyalurkan informasi, forwarding ya, forwarding. Nah, apa fungsinya regenerate and retransmit data signal? Regenerate membangkitkan ulang, dan retransmit mentransmisikan ulang data signal. Maintain informasi, mengelola informasi bukan untuk melihat isinya, tapi mengelola informasi itu agar bisa dilewatkan di jalur-jalur yang dia sudah tentukan untuk bisa keluar dan masuk sebuah jaringan. Dan menotifikasi kalau ada error dalam masa pertransmisian data itu, dia mengkonfirmasi ke device yang lain ya, bahwa ini ada yang rusak gitu. Nah, itu. Jadi router atau an intermediate device melakukan maintenance communication ya, maintenance communication. Oke. Ingat, intermediate device tidak melihat isi pesan. Dilarang, itu dilarang. Protokolnya tidak seperti itu. Sedangkan end device mengenerate pesan, membuka pesan. Network media. Apa itu network media? Ya, penghubung secara fisik. Ya, penghubung secara fisik antar perangkat-perangkat jaringan tadi, end device dan intermediate device, atau antara end device atau antar intermediate device. Penghubungnya ya, penghubungnya. Saat ini ya dikenal dengan chopper atau tembaga.
wujudnya dalam bentuk klasifikasi kabelan UTP, STP, UTP. Ya. Kabelan kalau secara bahasa awamnya ya kabelan. Terus media yang lain adalah berupa fiber optik, yaitu media fiber, di mana dalam ada selubung kaca di situ, sumber sinyalnya adalah berupa infrared atau laser, ya, di mana terang gelap laser atau infrared itu diterjemahkan dalam data bit 0101. Sedangkan kalau chopper dalam bentuk apa? Tegangan 5 volt, 0 volt gitu ya. Ditransmisikan ke tembaga. Kalau ini ditransmisikan atau dimodulasi dengan pencahayaan ya, yang kemudian dilewatkan dalam bentuk tabung gelas, tabung kaca ya, yaitu core-nya yang ini, yang putih-putih ini ya, dibungkus kemudian dalam bentuk konektor yang khusus fiber. Nah, selanjutnya adalah media udara, network media udara, wireless. Ya, ini jadi memerlukan sebuah radio yang memancarkan sinyal ke udara. Ya, dari laptop kita itu ada, atau smartphone kita itu ada antena di dalamnya yang itu memancarkan sinyal-sinyal ke udara dan ditangkap oleh intermediate device seperti wireless router, kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk bit-bit electrical kalau misalkan wireless router ini tersambung dengan kabel tembaga ke switch, misalkan ke router yang lain gitu ya. Oke, jadi di sini dipahami teknik modulasi dan demodulasi. Modulasi merubah bentuk dari sebuah sinyal electrical ke bentuk sinyal sinyal yang dilewatkan di apa namanya istilahnya, diradiasikan ke udara ya, diradiasikan ke udara. Jadi itu dari media kabel ke media udara ya. Atau dari perangkat device itu dimodulasi dalam bentuk electrical 0 sampai 5 volt kalau menggunakan media chopper, atau dimodulasi dalam bentuk cahaya, intensitas cahaya dalam konteks fiber optik ya, atau dalam bentuk sinyal continuous yang di spread atau diradiasikan ke udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang network representation and topologies. Topologies. Jadi seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa ada kategori end device, intermediate device, dan network media, di mana end device adalah seperti desktop PC, laptop, IP phone, tablet, ya, printer, smartphone ya bisa jadi. Kemudian intermediate device adalah wireless router, LAN switch, router, di mana intermediate device menghubungkan end device, Sedangkan network media adalah media di antaranya ya, yang menghubungkan antara end device dengan intermediate device. Nah, di sini nanti ada pemahaman tentang NIC, Network Interface Card. Ini representasi dari Ethernet, wireless Ethernet, ya, secara umum disebut dengan NIC. Dan kemudian physical port, misalkan contoh port RJ45 untuk konektor Ethernet, ya, konektor NIC LAN atau Ethernet ya. Dan interface itu merepresentasikan sebuah penamaan dari device tersebut secara logik, seperti interface dalam sebuah switch yang banyak port, yang banyak physical port. Itu setiap port memiliki nama interface.
misalkan FA01 atau di singkatan dari Fast Ethernet 01, FA02, FA03, itu namanya interface. Yang penamaan itu digunakan ketika kita mengkonfigurasi perangkat tersebut. Oke. Nah, terkadang penyebutan ketiga hal ini menjadi bolak-balik gitu ya. Nah, tapi yang jelas kita memahami di dunia nyata penyebutan ini bisa jadi bolak-balik ya, terbalik-balik ya. Selanjutnya topologi diagram, bahwa dalam arsitektur jaringan ketika kita menggambarkan sebuah blok diagram jaringan itu disebut dengan topologi. Topologi itu dibagi dua, penggambarannya secara physically atau logical. Topologi fisik atau topologi logik. Nah, seperti yang di sebelah kiri ini topologi fisik, yaitu menggambarkan secara fisik pengkabelannya, peletakan perangkatnya di mana, misalkan di sini adalah server room 2158, di mana di server ruangan itu ada server namanya web server, email server, file server, yang masing-masing ada di rak 2, shelf 1 atau slot 1. Berarti ya di rak 2 itu ada web server, email server, dan file server. Sedangkan di rak 1 itu ada switch 1, ada router 1, ada switch 2, S2 ya, dan seterusnya. Secara physically terhubung seperti apa. Nah, ini pentingnya kompetensi gambar teknik. Jadi terkadang kita diminta untuk menggambar sebuah diagram jaringan atau topologi jaringan secara fisik. Bahkan di sini bisa disebutkan port berapa, antara router 1 dan S3 ini terhubung di port berapa. Sedangkan topologi logik itu menunjukkan secara konsep hubungannya, logiknya, dan biasanya dipresentasikan dengan sebuah alamat, pengalamatan, skema pengalamatan. Contoh, nah di jaringan 192.168.10.0 yang terdiri dari 3 server dan 1 switch serta router, ya, itu komposisi hubungannya atau pengkabelannya disebutkan dengan menyebutkan nama interface F01, G01, dan seterusnya. Dan biasanya kalau di topologi fisik itu disebut dengan port berapa gitu ya. Nah, ini secara logik. Kalau kita lihat bedanya apa, di topologi logik dipresentasikan dalam sebuah alamat, sebuah network address, alamat jaringan. Oke, gitu ya. Selanjutnya tipe-tipe jaringan. Secara umum, tipe-tipe jaringan itu diklasifikasikan berdasarkan ukurannya, size, sehingga muncul tipe jaringan yang small network, atau di sini disebut dengan small home network, yaitu seperti jaringan yang ada di rumah ya, di rumah kita, di mana kalau kita punya laptop terhubung ke jaringan wifi di rumah ya, untuk terhubung ke internet ya. Laptop di situ ada smartphone, ada smart TV ya, Google Connect misalkan kalau punya gitu ya di rumah. Oke Google, nah, misalkan seperti itu, untuk mengontrol sebuah peralatan di rumah. Jadi secara geografis juga dia kecil, dan secara jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan itu juga kecil. Sedangkan Soho ini mungkin secara ukuran sama dengan smart home network, karena dia juga berada di rumah, namanya small office, home office. Jadi sebuah kantor yang ada di rumah, atau rumah difungsikan sebagai kantor, di mana di situ lebih sedikit ya banyaknya
perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. Dan yang terpenting adalah jaringan di rumah itu memiliki fungsi seperti layaknya kantor, ya. Kolaborasi antar device satu dengan device yang lain. Di sana ada printer mungkin, di sana ada collaboration device, ya, seperti papan tulis digital, ya, terus yang ruang meeting dan seterusnya. Tapi dia secara geografis kecil seperti layaknya rumah, gitu ya. Sedangkan medium to large network ini seperti kantor dalam satu gedung, kampus, gitu ya, yaitu jaringan dalam sebuah area tertentu, ya, bukan gedung lagi tapi terdiri dari beberapa gedung, tapi dalam satu area, ya, dalam satu area terbatas, ya. Sedangkan yang paling besar, jaringan yang paling besar adalah World Wide Network, atau kita sebut juga seperti internet, di mana di sini kita lihat sejarah internet itu menghubungkan beberapa jaringan lokal, ya, jaringan lokal, yaitu seperti ini kampus dengan kampus yang lain, gitu. Sedangkan kalau internet itu publik, jadi nanti ada jaringan worldwide itu dibagi dua, publik sama private. Publik ini kita sebut internet, artinya semua orang bisa mengakses jaringan publik tersebut dan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan private network, jaringan yang khusus untuk perusahaan tertentu, ya, jadi perusahaan itu memiliki cabang dari satu negara dengan negara yang lain, dan jaringan mereka saling terhubung untuk mereka saja dan tidak diakses oleh orang banyak atau hanya diakses oleh karyawannya saja. Nah, ini bedanya LAN sama WAN. Jadi secara prinsipnya LAN itu jaringan skala kecil dan diatur oleh satu organisasi, ya, satu organisasi kecil. Sedangkan WAN ini kumpulan dari LAN. Nah, singkatnya begitu saja. LAN bisa dalam bentuk home office, LAN bisa dalam bentuk tadi, ya, SOHO, medium large network, ya. Sedangkan WAN menghubungkan antar LAN, atau dalam hal ini seperti World Wide Network LAN. Jadi network infrastruktur disebut dalam atau penyusun dari network infrastruktur itu seperti ukurannya, ya, ukuran areanya, besar kecilnya sebuah area, terus jumlah user yang terhubung. Jumlah user berarti merepresentasikan jumlah perangkat yang terhubung, dan jumlah atau tipe layanan-layanannya, dan scope area yang di covernya. Jadi LAN itu jenis layanannya terbatas, biasanya hanya tertentu saja. Misalkan LAN kampus itu layanannya hanya browsing, ya, streaming, apalagi kita kalau di kampus bisa ngapain aja layanan internetnya, ya, video conference, ya, tapi ini jarang, biasanya untuk browsing email itu kan mirip, ya, layanan internetnya. Nah, tapi kalau WAN itu lebih luas lagi bentuk layanannya, ya, lebih luas lagi. Bisa WAN yang publik tadi yang saya sebut dengan internet, atau WAN yang private yang memang khusus untuk kebutuhan perusahaan. Itu, ya, dari sisi ukuran dan dari sisi jenis layanannya. Nah, ini perbedaan prinsipnya antara LAN sama WAN, bahwa LAN itu menghubungkan end device di area yang terbatas, sedangkan WAN menghubungkan LAN. Nah, jelas beda, ya. WAN menghubungkan LAN dalam sebuah area geografik yang lebih luas lagi. Sedangkan LAN diatur oleh single administrator, single orang khusus jadi di sini network adminnya, ya, diatur oleh single policy organization. Apa itu kebijakan
kebijakan satu organisasi. Sedangkan di WAN biasanya diatur oleh beberapa administrator dalam sebuah service provider ya. Jadi network admin ini terkait dengan beberapa kebijakan user customer, pelanggan dalam sebuah service provider. Ya, contoh misalkan perusahaan Telkom yang menjadi provider WAN ya, kan mengatur beberapa jaringan customernya ya. Sedangkan LAN itu bandwidthnya jauh lebih besar ya dibanding WAN. Ya maklum, karena nanti kita lihat teknologi WAN jaring atau bandwidth yang menghubungkan dalam sebuah jaringan WAN itu terbatas ya, karena unsur teknologi. Sedangkan LAN seperti yang kita lihat di jaringan kampus kita itu minimal 100 Mbps ya. Nah, internet yang tadi saya sebutkan itu adalah WAN yang public area. Oke, wide area network. Jadi internet ini adalah kumpulan LAN sebenarnya, tapi bisa diakses oleh publik semua orang. Oke. Dan beberapa organisasi yang mengatur keberlangsungan internet ini ya, beberapa di antaranya adalah seperti IETF, ICANN, IAB. Jadi ini organisasi internasional. Jadi internet ini sebuah ya bisa dibilang konsorsium bersama. Ini semua orang memiliki kepentingan bersama. Terus ada organisasi biasanya non profit ya, tapi tidak juga. Biasanya ada sponsorship di sana yang ini tidak sekedar ini beratnya organisasi komunitas, tapi yang disepakati bersama legal gitu ya. Ada yang mengatur alamatnya, ada yang mengatur protokolnya, ada yang mengatur jenis bandwidthnya ya, dan macam-macam ya. Silahkan dicari informasi terkait dengan beberapa organisasi yang ada. Oke. Nah, tipe-tipe jaringan itu ada 3 ya. Internet yang besar, atau kita lihat dari yang kecil dulu, yaitu intranet, jaringan LAN dalam sebuah perusahaan, kampus, jaringan LAN. Terus biasanya orang-orang secara umum tahunya 2 hal, intranet sama internet kebanyakan orang. Nah, sedangkan internet itu jaringan publik di mana jaringan intranet terhubung ke jaringan internet ya, untuk saling berkolaborasi dengan atau terhubung dengan beberapa LAN yang lain ya, intranet yang lain. Nah, sedangkan extranet itu adalah jaringan infrastruktur intranet yang diberikan kepada stakeholder di luar atau stakeholder yang masih ada hubungannya dengan perusahaan tersebut. Contoh, kampus PCR memiliki jaringan LAN, di mana di situ ada layanan server jaringan untuk mengakses layanan situs orangtua.pcr.ac.id, situs keuangan dan macam-macam yang layanan itu diberikan kepada jaringan-jaringan kepada stakeholder seperti orang tua terus atau pihak-pihak ketiga yang ingin mengetahui layanan di PCR ya. Dan kemudian layanan-layanan tersebut, layanan-layanan untuk pihak luar tersebut itu dipisahkan atau tidak terhubung langsung dengan jaringan di dalam. Hotspot misalkan ya, hotspot ini bisa diakses orang luar, free hotspotnya ya. Kalau internal hotspotnya mungkin intranet, tapi kalau yang
free hotspotnya, setiap orang bisa mengakses jaringan tersebut, itu dinamakan extranet. Bisa dipahami ya, jadi extranet ini jaringan internal yang dibuka untuk orang umum, tapi yang masih ada kaitannya, orang-orang umumnya dalam tanda petik, yang masih ada kaitannya dengan perusahaan tersebut. Contoh kalau di sini suppliernya, customernya, kolaboratornya, jadi masih ada relasinya ya. Selanjutnya kita bahas tentang internet akses teknologi. Ya, teknologi akses internet. Jadi internet ini sebuah jaringan yang sudah sangat menjadi tempat umum dan dibutuhkan oleh publik. Hampir saat ini kita jumpai bahwa setiap orang ingin terhubung ke internet, perlu dan menjadi kebutuhan ya, bahkan sudah mengarah ke primer. Kalau tidak terhubung ke internet untuk kondisi orang-orang tertentu, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa menghasilkan uang misalkan, dan di situ dia tidak bisa hidup, bisa jadi. Nah, maka ini jadi kebutuhan hidup yang mengarah ke primer ya. Walaupun kaitannya dengan tadi ya, uang misalkan, pekerjaan. Oke. Nah, penting di dalam bab ini, bagian ini kita tahu how to connect internet, how to connect to the internet. Jadi bagaimana kita terhubung ke jaringan internet, teknologi apa saja yang tersedia. Di sini dicontohkan adalah pertama kabel. Kita bisa terhubung ke internet dengan teknologi, misalkan menggunakan jaringan TV kabel, ya, misalkan di rumah-rumah Telkomvision atau apa yang dulu terkenal, tapi sekarang sudah mulai berkurang ya, karena teknologi akses internet sudah sangat murah. Nanti di sini di selular, selular. Jadi orang sudah langganan kabel itu jarang lagi ya. Ya, dia spesifikasinya high bandwidth, jadi always on. Ya. Terus kemudian DSL. DSL ini sama dengan kabel, cuman jenis kabel yang menghubungkan perangkat ke internet itu berbeda. Kalau di DSL menggunakan jaringan telepon, kabel telepon. Ya. Dan kabel telepon sekarang ini akan mulai digeser dengan FTTH, Fiber to Home. Jadi kalau kita lihat rumah-rumah sekarang ini, kalau dibandingkan dengan rumah yang zaman dulu, itu ada kabel telepon. Kalau zaman dulu kabel telepon, tahu ya, kabel telepon itu terhubung ke internet, dan kita terhubung ke rumah, dan kita bisa terhubung ke internet melalui kabel tersebut dengan modem ya. Sedangkan sekarang fiber optik itu ditarik sampai ke rumah ya. Ketika rumah itu ada jaringan FTTH, maka di situ bisa digunakan untuk telepon, video, jaringan video, dan data ya. Kemudian yang ketiga, kita terhubung ke internet bisa menggunakan teknologi jaringan selular. Nah, ini sudah umum, bahkan kita istilahnya tethering ya. Artinya smartphone kita itu bisa terhubung ke internet melalui jaringan selularnya dengan teknologi 4G-nya ya. Sedangkan perangkat yang lain bisa terhubung ke internet melalui media smartphone kita, yang kita sudah terhubung ke internet, dan kita jadikan dia sebagai modem, bisa dibilang begitu ya. Ya, modem dari jaringan wifi ke kemudian jaringan selular. Satelit ini, teknologi akses internet digunakan di area-area rural, hutan gitu ya, area yang jauh dari infrastruktur internet ya. Makanya di satelit ini biasanya langsung terhubung ke
jaringan satelit ya, menggunakan perangkat khusus, dan dia adanya di daerah-daerah pelosok ya. Jadi tidak menutup kemungkinan hampir semua, dengan teknologi satelit ini hampir semua wilayah ya itu bisa terjangkau dengan internet. Cuman biasanya bandwidthnya tidak terlalu besar ya, karena dia cukup, bayangkan ini harus keluar ke bumi dulu ya, artinya ada delay di sana, dan dari segi kanal bandwidthnya, saluran bandwidthnya itu tidak begitu besar, tapi it's okay, yang penting terhubung ke internet ya. Dan beberapa aplikasi bisa berjalan di sana ya, tidak semua tapi cukup lah untuk sekedar terhubung ke internet ya. Terus dial up telepon ini mirip dengan DSL. DSL lebih canggih ya, karena dia ada D-nya. D itu digital subscriber line, S-nya subscriber line. Kalau dial up telepon ini teknologi ya mungkin 20 tahun yang lalu ya, dimana memanfaatkan jaringan telepon, terus kemudian menggunakan modem dial up. Ini biar tidak lupa sejarah ya, bahwa kita bisa melihat atau membaca kembali tentang teknologi dial up yang di-provide oleh Telkom. Ini dulu kata kuncinya yaitu Telkomnet Instan. Nah, coba nanti searching di Google teknologi Telkomnet Instan atau bagaimana terhubung dengan Telkomnet Instan. Nah, itu jadi Telkom menyediakan layanan untuk terhubung ke internet menggunakan metode tadi, nama jualnya yaitu Telkomnet Instan. Jadi ketika kita terhubung ke internet, maka saluran telepon kita off karena menggunakan apa ya, jadi saya ingat perangkat laptop dulu itu ada, selain port RJ45 ada juga port RJ11, di mana kabel telepon masuk ke situ, terus kita aktifkan layanan dial up ya, dial up di laptop kita, kemudian menggunakan kabel telepon itu. Sedangkan DSL itu lebih perbaikan lagi ya, dia ada splitternya di sana, jadi antara telepon analog sama jaringan internetnya bisa digunakan bersama-sama ya. Jadi di sana ada splitter, ketika ada traffic telepon analog masuk ke splitter itu atau modem ya, switch, terus ada traffic data masuk ke sana, itu di belakangnya sudah dipisah, data masuk ke data, yang telepon masuk ke jaringan PSTN atau telepon. Sedangkan ini untuk level bisnis itu ada dedicated list line, saluran khusus dari provider ke subscriber, pelanggan. Ini lebih mahal nih, paling mahal nih ya. Terus yang agak di bawahnya harganya itu Ethernet One, sehingga sebuah kantor itu menghubungkan jaringan kantornya dengan jaringan kantor cabang di tempat yang lain menggunakan Ethernet ya. Ini extended LAN namanya, extended LAN. Biasanya dalam satu area kota ya. Terus DSL sama dengan yang DSL tadi, ini versi mahalnya. Nah, di sana ada teknologi SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Dan ini satelit juga yang ya mahal, termasuk satelit ini pengadaannya. Walaupun secara bandwidth tidak terlalu bisa bersaing dengan yang lain, tapi ini sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan yang bekerja di daerah rural ya. Contoh perusahaan perkebunan sawit, perusahaan eksplorasi minyak ya. Bayangkan mana ada infrastruktur
jaringan internet ya, ketika Anda berada di daerah tengah laut, itu kan ada lepas pantai ya, di tengah laut itu ada sebuah ya area kerja. Mau nggak mau pakai satelit, karena dengan satelit itu bisa menjangkau seluruh area bumi ya, gitu. Kita selanjutnya bicara tentang layanan yang berjalan atau yang berada dalam sebuah jaringan. Pada slide ini dan slide berikutnya itu akan mengubah mindset kita terhadap peletakan layanan dalam sebuah jaringan. Dulu seperti ini. Jadi ada jaringan data yang menghubungkan PC satu dengan PC yang lain tersendiri. Ada jaringan telepon di mana layanan suara bisa berjalan di atasnya yang menghubungkan antara telepon satu dengan telepon yang lain, itu juga jaringan tersendiri. Contohnya jaringan PABX di kantor. Terus ada juga jaringan video di mana kita bisa menikmati layanan video dan jaringannya juga khusus. Contoh jaringan TV kabel yang belum ada internetnya ya, hanya jaringan TV kabel. Jadi kalau kita ingin melihat TV atau video atau siaran atau TV broadcast seperti TV yang siaran broadcast di rumah kita itu ya, siaran lokal ya, itu menggunakan jaringan tersendiri. Nah, jaringan modern Convergent Network itu menggabungkan layanan data, suara, sama video itu jadi satu infrastruktur. Jadi 3 layanan itu bisa berjalan di satu infrastruktur jaringan yang sama. Ini menghemat, sangat menghemat. Sehingga jaringan modern sekarang ini kalau kita lihat menggunakan Ethernet ya kah, atau fiber optik kah, atau wireless kah, tapi jaringan itu bisa mengantarkan atau menjadi sebuah media layanan beberapa aplikasi yang karakteristiknya data, suara maupun video. Oke, contoh data dengan jaringan LAN yang kita miliki sekarang ini, kita bisa transmit data kan, web, mail, dan seterusnya. Voice, kita bisa menggunakan teknologi VoIP, Voice over IP ya. Tidak telepon analog lagi, tapi telepon digital, VoIP, Voice over IP. Dan dengan jaringan itu juga kita bisa membuat ya layanan seperti TV, namanya TV digital atau internet TV, video ya, atau kita melakukan direct communication dengan direct video communication seperti video call, video conference dengan layanan-layanan tertentu. Nanti aplikasinya kita lihat. Nah, ini sangat menghemat. Kita bisa lihat TV kan di jaringan LAN kita, internet kita. Kita bisa berkomunikasi kan, ya, WhatsApp misalkan. Ya. Jadi kalau kita nggak punya pulsa, makanya orang sekarang jarang beli pulsa, yang ada beli paket data. Atau kalau kita nggak punya paket data pun, asal smartphone atau laptop kita terhubung ke jaringan LAN yang terhubung ke internet, kita bisa menikmati komunikasi voice juga. Oke, ini kita lewati. Nah, selanjutnya ketika kita mendesain sebuah jaringan, itu harus memperhatikan beberapa komponen atau network arsitektur berikut ini agar jaringan kita itu perfect ya. Yang pertama, parameter yang pertama adalah fault tolerance. Jadi jaringan kita itu harus mengakomodir kesalahan akibat perangkat rusak, namun jaringan kita tetap memberikan layanan kepada user. Contoh seperti ini. Jika tiba-tiba router yang bertanda silang merah ini down, ya, maka layanan-layanan yang ada di jaringan LAN ini tetap bisa terhubung ke internet. Artinya tidak ada layanan yang terputus. Itu namanya fault tolerance.
Oleh karenanya dibangun sebuah konsep. Ketika kita membangun sebuah jaringan, itu dibuat konsep redundant link, duplikasi link, in case kalau link utamanya putus karena sebuah kesalahan perangkat down atau apapun lah sebabnya, linknya tetap terjalin dengan perangkat yang lain sehingga layanan tetap berjalan. Oke, gitu ya. Itu fault tolerance. Jadi kalau kita mendesain jaringan dengan satu saluran tunggal utama, itu belum mendukung atau memenuhi karakteristik fault tolerance. Yang kedua, scalability. Intinya jika ada penambahan jaringan baru, maka perangkat jaringan kita yang sebelumnya ini, yang warna kuning ini, itu menyediakan saluran tambahan, menyediakan port, ya, menyediakan interface. Nah, ini kadang sama nih penggunaan port sama interface, menyediakan interface atau port tambahan untuk mendukung penambahan jaringan baru, sehingga jaringan baru itu mudah terhubung ke jaringan sebelumnya, jaringan lamanya, ya, plug and play. Nah, ini namanya jaringan kita mendukung scalability. Maksudnya begini, jika kita memiliki switch, ya, sediakan port kosong untuk menambah jaringan baru yang akan dihubungkan dengan jaringan lama melalui switch tersebut. Nah, jadi ada port cadangan atau ada saluran cadangan untuk beberapa jaringan tambahan berikutnya, gitu. Scalability, oke? Quality of service itu artinya jaringan kita yang kita bangun ini mendukung fungsi QoS. Apa itu fungsi QoS? Yaitu tidak memberlakukan traffic data yang melewati jaringan tersebut, perlakuannya tidak sama. Jadi ini biasanya diperankan oleh router. Jadi router kita itu, router di jaringan yang kita buat itu mampu membedakan antara traffic data biasa sama traffic data prioritas. Nah, contoh biasanya browsing, email itu termasuk kategori traffic data biasa, sedangkan VoIP itu merupakan traffic data prioritas. Kan nggak lucu juga ketika traffic data voice, ya, itu tidak cepat, ya, dikirimnya. Masa kita ngobrol ke sebuah kalimat didengar oleh lawan bicaranya 1 menit kemudian atau 1 jam kemudian. Kalau email 1 menit kemudian datang, is okay, ya. Tapi kalau suara kan nggak pas. Makanya perangkat router yang ada dalam jaringan yang kita desain itu mampu melakukan prioritas traffic, ya, untuk disalurkan ke jaringan yang lain. Dan terakhir adalah parameter arsitektur jaringan yang lain adalah network security. Jadi jaringan yang kita buat ini harus memiliki fungsi keamanan. Ibarat perumahan gitu, ya, harus ada pos satpamnya dan ada petugas keamanannya. Nah, dalam hal ini sebuah perangkat-perangkat krusial seperti intermediate device itu juga harus diprotek dengan sebuah fitur keamanannya, sehingga tidak mudah dimasukin orang, ya. Contoh di sini there are 2 main type of network security must be addressed. Jadi tipe keamanan jaringan yang harus dimiliki yang ada 2 secara umum, yaitu secara infrastruktur security, secara fisiknya. Misalkan router atau switch itu diletakkan di sebuah wiring closet yang dikunci, ya. Terus itu dari infrastruktur. Yang kedua, keamanan informasinya, data-datanya.
itu juga harus diamankan ya. Baik secara fisik server datanya diamankan, dikunci dalam sebuah ruangan khusus, juga lalu lintas datanya. Nah, tujuan dari network security adalah yang pertama confidentiality ya. Hanya orang-orang yang authorized yang bisa mengakses data. Nah, ini berarti pengamanan di sisi server atau di sisi routernya. Anda siapa? Anda mengakses dari jaringan mana? Kalau jaringan yang sudah ditentukan boleh lewat. Kalau di luar dari ketentuan diblok. Nah, itu dilakukan di router. Atau di server, Anda siapa? Anda login sebagai apa? Kalau Anda login sebagai user guest, Anda hanya bisa mengakses ini saja. Tapi kalau Anda user staff, Anda boleh mengakses semuanya. Nah, seperti itu di server. Terus integrity, artinya data itu tidak boleh dicuri di tengah jalan. Selama pentransmisian data itu harus integrated, lengkap gitu ya. Tidak boleh diambil, dihilangkan sebagian gitu ya oleh software tertentu yang berkeliaran di dalam sebuah jaringan. Oleh karena itu ada tools yang bisa memastikan data itu aman. Dan yang ketiga, goal dari network security adalah agar available, layanan itu selalu tersedia. Jangan gara-gara ada sebuah perangkat yang dijebol, maka layanan itu jadi tidak bisa diakses. Ya. Ini kaitannya dengan timely, jadi asuransi secara waktu bahwa layanan itu selalu tersedia. Network trend ke depan seperti apa sih? Ada 4 kata kunci ya. Yang pertama adalah bring your own device, BYOD, artinya perangkat-perangkat itu mudah kita bawa. Artinya apa? Jaringannya itu harus mendukung karakteristik mobile user atau pengguna yang selalu bergerak kemana-mana. Jadi anywhere, anytime. Jadi jaringan itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ya, oke ya. Terus berikutnya adalah online collaboration. Ya. Jaringan kita itu mampu atau jaringan kita mendukung sebuah layanan di mana setiap user bisa saling kolaborasi antara satu dengan yang lainnya dimanapun mereka berada dan siapapun itu. Contoh misalkan Google Classroom, kalau Cisco berarti Cisco Webex gitu ya. Cisco Webex ini layanan seperti Google Meeting gitu ya. Atau Zoom seperti yang kita ngetren sekarang ini ya. Dan tentu di sana ada video communication. Jadi jaringan tren ke depan itu high bandwidth. Sehingga orang melakukan kolaborasi video itu bisa gitu. Face to face. Video kalau zaman saya dulu tahun berapa itu ya, 2012 mundur 3 tahun atau 5 tahun itu diperkenalkan teknologi 3G, di mana dengan bangganya saat itu orang bisa melalui video call. Namun sekarang biasa. Jadi video call ini sangat murah sekarang ya. Infrastrukturnya sudah sangat memungkinkan dan biayanya terjangkau. Tidak hanya video call secara person to person, tapi video communication secara kolaborasi, misalkan conference, ya, video conference. Ya. Dan yang keempat, tren teknologi ke depan itu harus mampu mendukung cloud computing. Artinya cloud computing ini sebuah infrastruktur jaringan yang dilakukan, infrastruktur jaringan memberikan layanan dalam sebuah LAN, ya, namun letaknya di internet, letaknya di cloud, sehingga tidak perlu lagi ketika kita menggunakan
aplikasi yang berat, ya dalam tanda kutip berat, harus menyediakan laptop atau PC yang cukup high spec ya untuk menjalankan layanan itu atau aplikasi itu. Nah, dengan cloud maka high spec device atau superkomputer itu diletakkan di internet, dan orang user ketika menggunakan aplikasi ini harus terhubung ke internet dengan minimum device. Nanti kita bahas. Ini tadi sudah. Nah, ini dia. Nah, ini cloud computing. Ya. Jadi application can also be accessed using the cloud. Jadi aplikasi yang berat tadi, yang memerlukan spesifikasi high spec device, itu bisa diakses oleh user dengan minimum device melalui jaringan internet. Jadi prosesornya, memorinya itu dimiliki oleh cloud di server di internet. Nah, sedangkan si user yang ada di jaringan yang lain, ya, yang memiliki minimum requirement device, itu hanya memerlukan sebuah browser misalkan untuk mengakses layanan tersebut. Contoh yang paling gampang itu Google Office, cloud Google yang menyediakan cloud Office, ya, kita bisa mengakses Word, Excel, menulis Word, Excel dari internet. Jadi komputer kita ini tidak perlu lagi diinstal Office. Office kan kadang berat tuh, ya, memerlukan ya memori berat. Ketika kita jalankan pun juga mengambil memori yang cukup berat juga, udah cukup. Kita tinggal membuka browser, mengakses Google Doc untuk membuat dokumen Word atau dokumen Excel dan yang lain-lainnya. Tentu catatannya harus terhubung ke internet. Nah, itu contoh sederhananya cloud computing. Dari berbagai macam, banyak cloud computing, layanan cloud computing, mulai dari ya server untuk membangun Internet of Things, server untuk membangun layanan email, dan macam-macam lah ya. Sehingga user cukup memerlukan PC yang minimum, ya, dan memiliki browser, ya, untuk bisa mengakses semua aplikasi yang dia perlukan dengan catatan terhubung ke internet. Aplikasi itu bisa diakses dari internet. Nah, ini contoh Cisco Webex. Nah, coba saya putarkan dulu videonya. Ini video kolaborasi diproduksi oleh Cisco. Hello? You're gonna have to call me back. Did you guys book this room? Because I'm pretty sure I booked this room. Baik, menarik ya, bahwa dengan adanya tools collaboration seperti ini kita bisa
melakukan banyak hal secara bersama-sama dan yang penting tadi online, ya. Anywhere, anytime, ya. Lanjut dengan cloud tadi ya. Setelah kita memahami secara dasar aja fungsi cloud, itu kategorinya cloud itu ada public cloud. Seperti tadi Google Doc itu public cloud. Ada juga private cloud, yaitu sistem cloud layanan yang diakses dari internet dan untuk orang-orang tertentu atau jaringan khusus seperti organisasi. Ya, jadi misalkan sebuah organisasi multinasional yang memiliki layanan atau aplikasi apa yang dibutuhkan organisasi tersebut, dia diletakkan di satu titik saja, misalkan di Singapura misalkan. Nah, cabang yang ada di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, ya, di negara yang lain juga itu mengakses layanan atau aplikasi tersebut yang secara fisiknya servernya ada di Singapura, itu bisa diakses dari mana saja. Nah, itu private cloud. Hybrid cloud itu gabungan keduanya. Kadang ada yang bisa diakses oleh publik, layanan tertentu, bagian tertentunya saja. Ada bagian yang lain itu diakses oleh private network atau private user lah, gitu. Sedangkan custom cloud yang didesain khusus sesuai kebutuhan user dan untuk bisa diakses oleh user tertentu atau user tersebut memberikan akses itu kepada publik. Artinya seperti misalkan saya punya perusahaan jasa transportasi misalkan, ada bagian cloud yang saya butuhkan untuk manajemen perusahaan, ya. Terus di dalam cloud yang sama itu ada bagian layanan yang lain yang itu bisa diakses oleh publik, ya. Misalkan Traveloka misalkan, Traveloka itu bagian beberapa tertentu itu bisa diakses oleh publik, tapi sebagian yang lain itu di custom, didesain untuk pengelola Traveloka sendiri, ya. Nah, teknologi jaringan yang ngetren di dalam rumah ketika kita menggunakan cloud itu seperti ini, luar biasa. Jadi apa yang bisa kita lihat nih? Yang paling dekat saja ya, biar kita mudah, misalkan layanan cloud Google, ya. Kita bisa loh mengakses layanan tersebut melalui smartphone kita, bahkan smart car kita, ya, mobil yang kalau ada, ya sekarang sedikit-sedikit kan dikatakan smart kalau terhubung ke atau bisa berkomunikasi melalui internet, ya. Ya kan ada tuh, kalau mobil ini dikatakan smart, paling tidak yang bisa kita jangkau untuk saat ini, ngetren saat ini apa? Mobil itu dilengkapi dengan dashboard, head unit di dalam mobil itu yang berbasis Android, ya, dimana dia terhubung ke WiFi, ya, WiFi, atau bahkan ke depan mungkin, tapi ini nggak tahu bahaya atau tidak, tapi pasti ada kajian ke sana tentang security-nya. Head unit itu dipasang kartu selular sehingga bisa terhubung ke jaringan broadband kemanapun dia berada. Nah, mengakses apa? Google Map misalkan, Google Map. Jadi mobil ini kemana dia perginya terrecord dan bisa dipantau oleh smartphone. Dan dengan aplikasi cloud juga, misalkan kita menggunakan Google infrastruktur IoT-nya Google untuk memonitoring dan mengontrol beberapa perangkat yang ada di rumah, misalkan mematikan dan menghidupkan peralatan rumah, ya, dari mobil atau dari smartphone kita, dan memonitoring suhu di rumah, ya, menghidupkan AC ketika kita mau perjalanan pulang ke rumah. Sebelum nyampe ke rumah kita sudah bisa mengontrol AC untuk hidup saat itu juga, dan dilakukan di dalam mobil misalkan,
sehingga pas kita nyampe ke rumah kondisi suhu sudah nyaman ya. Kita memonitoring yang lain. Oke, gitu ya. Nah, ini tren teknologi ke depan yang sempat juga viral di 5 tahun belakangan di dalam sebuah research, mungkin sekarang ini juga sudah berkembang ya, yaitu membangun jaringan internet atau LAN dari jalan-jalan listrik. Nah, ini ada perangkatnya. Contohnya PLSK 400 ya. Ini ada 4 port power line adapter. Jadi di sini kita bisa menghubungkan beberapa device ya, jaringan. Sedangkan antar adaptor ini dihubungkan menggunakan jaringan internet. Ini colokan saja nih, colokan listrik saja. Nah, jadi memanfaatkan saluran ya kabel listrik yang ada di rumah itu untuk membangun sebuah jaringan. In case ini tidak ada jaringan wirelessnya, ya, tidak ada jaringan wirelessnya. Selanjutnya wireless broadband. Intinya ini adalah kita bisa mengakses jaringan internet dari jaringan selular. Nah, gitu. Jadi wireless internet service provider. Atau kalau kita lihat seperti ini contohnya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat wireless broadband. Jadi ada modem-modem wireless broadband ya. Broadband itu dimaksudkan dia bisa diakses dari jaringan pita lebar yang seperti selular. Namun dia memancarkan jaringan WiFi. Jadi router wireless broadband ini memancarkan jaringan WiFi ke perangkat-perangkat di sekitarnya dalam jangkauan ya hotspot gitu ya. Namun di dalamnya si router broadband ini, wireless router broadband ini disematkan sebuah kartu. Disitulah interface dia untuk terhubung ke jaringan internet melalui selular, jaringan selular. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ada perangkat ini sudah ngetren dan udah lama ya. Jadi wireless router broadband. Jadi kalau Anda ingin ada wireless router biasa itu ya jaringan LAN, dia terhubung ke internetnya melalui jaringan kabel LAN, terus menyebarkannya ke jaringan hotspot. Nah, kalau ada wireless router broadband, berarti dia selain wireless router seperti yang tadi disebutkan, dia terhubung ke jaringan internet melalui jaringan selular. Nah, tentu tergantung jaringan selular di sekitarnya apakah mendukung teknologi 4G atau tidak. Wireless router broadband yang saat ini ya sudah 4G ya, jangan salah memilih yang hanya bisa 3G ya. Bahkan kalau Anda mau mencarinya bisa mendapatkan yang wireless router support 5G ya, 5G lebih kencang lagi ya. Ini contohnya. Baik, kita lanjutkan. Keamanan jaringan ya. Tadi kan isunya jaringan yang kita bangun ini harus memiliki karakteristik network security. Ada DOS, ada fault tolerance, ya, terus ada network scalability dan network security. Nah, di dalam network security ini apa yang harus kita sediakan ya? Ini pemahamannya dulu nih, pemahaman tentang network security threat ya. Yaitu ancaman. Ancaman itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Sehingga kita mengcustomize jaringan kita agar mendukung network security itu harus dipahami seperti ini, bahwa nanti ada ancaman dari luar, ya, ini internet yang bisa yang bisa menembus jaringan di dalam. Apa antisipasinya di sini? Atau ancaman itu
berasal dari dalam. Ya, misalkan ini ada target host, ya, ancaman itu bisa datang dari dalam. Artinya yang dari dalam ini bisa jadi user authorized, namun dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam user yang lain, atau user luar secara physically masuk ke dalam jaringan di dalam, kemudian menggunakan perangkat tertentu dia masuk ke jaringan di dalam. Nah, kalau external threat ini memang dia fisiknya di luar, memang di luar jaringan, di luar kantor, di luar gedung, dan dia menggunakan jaringan di luar untuk menembus jaringan di dalam. Nah, ini biasanya agak keras nih ya, agak berat prosesnya. Nah, yang perlu dijadikan perhatian yang sangat serius adalah internal threat ya. Nah, ini contohnya external threat seperti virus, worm, trojan, host, dan seterusnya ya. Denial of service attack, dan pencurian identitas. Untuk bisa digunakan apa? Agar ini menarik nih ya, identity thief. Jadi penting bagi kita untuk tidak menyebarkan informasi personal data kita ke publik, agar misalkan saya sebagai staf di kampus gitu ya, saya mengumbar apa, misalkan biodata nama saya, ya ini biasanya nama ibu kandung atau tanggal lahir saya atau apa yang terkait dengan saya gitu ya, itu nanti bisa dicoba-coba oleh attacker dari jaringan luar pun ya, ketika masuk ke sebuah jaringan di PCR, dihalau oleh firewall, kemudian dia minta username dan password, dia tahu username saya apa, terus tinggal nyoba-nyoba passwordnya yang terkait dengan personal identity. Nah, itu kalau sudah masuk ya, security yang menganggap dia legal user, bisa masuk ke dalam dan mengakses apapun, seperti halnya saya bisa mengakses apapun. Sedangkan internal threat itu perangkat yang ya, handphone kita diambil gitu ya, handphone kita hilang gitu ya. Handphone kita ini termasuk perangkat yang bisa mengakses jaringan, fitur-fitur jaringan yang ada di internal kampus misalkan. Nah, ketika handphone kita hilang, maka siapa yang menggunakan handphone kita itu bisa mengakses juga layanan-layanan di internal, walaupun dia orang luar, tapi karena memegang handphone orang dalam gitu ya, sama aja gitu ya. Terus accident misuse by employees, kesalahan dari ya kan staff melakukan hal-hal yang ternyata membuka lubang atau lubang keamanan dalam jaringan ya. Contoh dia mengakses sebuah server tapi lupa menutup aplikasinya, sehingga orang lain pas dia misalkan kamar mandi atau apa ya, tidak menutup laptopnya, aplikasinya terbuka, orang lain kemudian mengintip dan membuat akun baru misalkan. Nah, gitu, itu juga sama ya. Malicious employees, ini employees yang staff yang mungkin ceroboh gitu ya, ibaratnya ceroboh seperti isu tadi. Solusinya bisa berupa antivirus. Setiap perangkat yang ada di dalam jaringan itu diaplikasikan antivirus. Terus firewall untuk menjaga orang jaringan luar masuk ke dalam itu juga diperkokoh. Apa tekniknya? Bisa menggunakan dedicated firewall system yang secara aplikasi khusus memang untuk firewall, perangkat khusus disediakan di sana, atau juga menggunakan ACL di sebuah perangkat di dalamnya itu diimplementasikan access control list seperti di switch, di router, yang mampu mengatur if dari jaringan ini then allow, if dari jaringan dari host mana dan apa, if bagaimana. Jadi itu ACL. Jadi ada sekumpulan aturan
yang diimplementasikan kepada router atau switch ya. Atau kita juga bisa memasang software IPS, Intrusion Prevention System, dalam sebuah server di mana dia biasanya diletakkan antara jaringan dalam dengan jaringan luar sebelum firewall. Ya, ini internet ya, ini internet, ketemu firewall dulu, baru nanti ada perangkat IPS yang memfilter traffic itu. Ini intrusion ini pengamat, jadi pengamat traffic. Ketika masuk tembus ke firewall, maka dikatakan trafficnya traffic legal. Namun belum tentu di dalamnya ini aman. Oke. Nah, tugas IPS ini memantau traffic yang lalu lintas ini, trafficnya kayaknya membahayakan. Yang berpotensi membahayakan. Maka intrusion itu intrusi itu atau upaya-upaya masuk ke sebuah sistem itu namanya intrusion, dan prevention itu mencegah in case kalau memang sudah dinyatakan dalam sebuah library IPS-nya dia itu ini termasuk kategori traffic ancaman, maka bisa di-prevent, dicegah. Sandingannya IPS ini atau temannya IPS ini namanya IDS, Intrusion Detection System. Jadi itu mendeteksi, kalau IPS ini memprevensi, mencegah. Biasanya digabungkan sehingga namanya biasanya IDPS, Intrusion Detection Prevention System. Nah, untuk koneksi keluar atau untuk koneksi dari luar agar aman masuk ke dalam, jadi gini, ada user karyawan di dalam itu sedang berada di jaringan luar, entah dia keluar kota atau apapun, namun saat itu dia perlu untuk mengakses jaringan di dalam perusahaannya. Kan nggak mungkin tuh, karena adanya firewall dan macam-macam. Ya, kalau mau mengakses file yang ada di dalam server jaringan internal dia, ya dia harus ke lokasi itu atau ke jaringan internal itu. Nah, agar dia bisa melakukan kebutuhannya tadi itu, ya, mengakses file jaringan di dalam, namun dia sedang ada di luar, maka menggunakan teknologi VPN, Virtual Private Network, yaitu ketika dia ada di jaringan internet, membuat sebuah saluran khusus ke jaringan internal yang legal, yang di-approve oleh firewall dan routernya, bahwa saluran khusus ini legal dari user yang sudah di illegal user dan illegal user perusahaan tersebut, sehingga dibuat jaringan khusus di antara jaringan publik. Jadi ada semacam terowongan khusus, ya, pipa khusus, agar ketika selama dia mengakses jaringan atau layanan-layanan di dalam atau file-file yang ada di dalam jaringan internal dia melalui jaringan publik itu aman karena tercover oleh saluran khusus tadi. Kita bahas nanti di mungkin semester depan di slide-slide berikutnya ya. Ini pesan sponsor dari Cisco ya, CCNA. Ini ada track profesionalnya. Jadi kalau Anda ingin mengambil sertifikat profesional jaringan, ini tracknya. Ada CCNA, spesialis CCNP, CCIE. Jadi semakin kesini semakin pro gitu ya. Nah, ini tren berikutnya ya, DevNet, developer network. Ini juga kaitannya dengan karir bagi Anda yang mengambil sertifikat CCNA atau Cisco atau jaringan ya. Banyak beberapa peluang pekerjaan yang kaitannya dengan network engineer, profesinya ya, profesi network engineer. Silahkan nanti di-explore. Oke, kita sampai pada kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Bahwa
mindset kebutuhan jaringan oleh manusia itu berubah menjadi kebutuhan yang sangat penting ya. Dan kita saling terhubung antara satu dengan yang lainnya sudah tidak seperti biasa lagi. Hubungan antara manusia itu sudah mencakup tiga kata kunci ini ya. Anytime, anywhere, terus any data ya. Data apapun, informasi apapun bisa kita akses dari mana saja dan kapan saja gitu. Semua perangkat yang terhubung ke jaringan itu dikategorikan sebagai end device, dan penghubung antara end device itu dinamakan dengan intermediate device, dan antar merekanya menggunakan media. Dan diagramnya itu ada topologi fisik dan logik ya, untuk merepresentasikan bagi user untuk memahami interkoneksi antara perangkat tersebut. Ada kemudian kita sudah belajar LAN dan WAN, perbedaan keduanya secara geografis, secara fungsi administrasinya ya, terus secara ukuran atau jumlah perangkat yang terhubung di dalamnya, dan layanan-layanan yang terhubung di dalamnya. Kategorinya LAN itu ada small office, home office, ada home network, ada medium network, dan seterusnya sampai kemudian WAN atau wide area network. Salah satu wide area network itu adalah internet ya. Dan untuk mengakses jaringan internet adalah maksudnya internet ini adalah WAN dengan akses publik ya. Dan untuk bisa mengakses ke internet itu ada beberapa teknologi menggunakan kabel DSL, selular, satelit, ya, dial up. Sedangkan untuk bisnisnya bisa Metro Ethernet, bisnis DSL, dan lease line. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan itu menggunakan aturan-aturan komunikasinya yang disebut dengan protokol. Kemudian untuk bisa mengatakan jaringan kita ini handal, itu harus memenuhi 4 kriteria arsitektur jaringan, yaitu fault tolerance, scalability, quality of service, dan security. Dan tren ke depan jaringannya ya anywhere, bring your own device. Terus online collaboration, artinya ketika kita ingin mendesain sebuah jaringan nantinya ya, men-setup sebuah jaringan itu harus mendukung ini, tren teknologi ke depan ini. Video communication, cloud computing ya. Dan jangan lupa diamankan. Percuma aja jaringan kita canggih gitu ya, bisa banyak layanan dan memuaskan banyak user, tapi lemah. Nah ini penting, mengamankan, mengokohkan jaringan itu agar apa? Layanannya tetap tersedia. Goalnya ke sana. Goalnya itu availability service. Ya, layanan tetap tersedia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.